Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalan dulu nih. Nama aku Eko Bambang Moko, biasa dipanggil Wiwit. Aku dari Geografi tahun 2019. Nah, dengan nama aku Rega Sanam Luardiansyah dari Geografi 2020. Oke, jadi kami berdua di sini sebagai apa ya? PJ gitu ya, PJ dari alat pengenalan lingkungan geografi sendiri gitu. Jadi di sini kami akan mengenalkan beberapa alat praktikum yang bakal kalian temui gitu ya. Bakal kalian temui di praktikum nanti gitu ya. Betul sekali. Dan di sini sebelumnya kami mau mengucapkan selamat datang kepada kalian mahasiswa baru geografi tahun 2021. Kami harap kalian dapat survive gitu ya, dapat menimba ilmu dengan sebanyak mungkin dan nantinya keluar sebagai lulusan yang tentunya bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Iya, betul sekali. Oke, jadi nanti kami akan mengenalkan dengan sistemnya itu. Nanti aku dulu yang kenalin, setelah itu baru saya Rega. Oke, gitu ya. Ini ada peta rupa bumi Indonesia digital. Peta rupa bumi digital Indonesia atau peta RBI dengan skala 1:25.000 lembar Timoho. Timoho itu daerah di Jogja gitu ya. Fungsi dari RBI ini yaitu untuk menampilkan kenampakan yang ada di permukaan bumi begitu ya. Di peta RBI ini banyak banget kenampakan yang ditampilkan, misal ada kontur, ada perumahan, ada pemukiman, ada kuburan, ada juga jalan, ada juga gedung dan lain sebagainya gitu ya. Lalu bagian-bagian dari alat ini alat ya RBI, kelihatan jelas nggak ya? Ini sudah lama sekali nggak dipakai nih segini. Kalau kalian mau lihatnya lebih jelas bisa lihat di internet gitu. Bagian-bagian alatnya, yang pertama muka peta itu yang ini, yang penuh ini muka peta atau area of interest gitu ya. Terus yang kedua ada judulnya itu di nggak kelihatan. Nih, peta rupa bumi digital Indonesia. Terus ada skala, ada nama lembarnya, lembar Timoho, ada kemudian insetnya, ini inset. Terus ada pencetak juga penerbit di bawahnya, nggak kelihatan sayang di sini. Terus ada legenda-legenda nih dan seterusnya. Arah mata angin juga ada gitu ya. Ini ya, cara memakainya tinggal pertama kalian mahasiswa menyampaikan alat gitu ya. Kemudian mahasiswa menentukan objek yang akan dicari gitu ya. Misalkan sungai, misalkan garis kontur dan sebagainya. Kemudian ya sudah tinggal diamati. Setelah semuanya selesai, kita bereskan RBI ini dan kembalikan ke tempat semula. Ini kursi meter, itu nggak kelihatan, harus nggak otomatis dia. Ini kursi meter alatnya segini doang. Kurvimeter ini berfungsi untuk mengetahui jarak sebenarnya pada peta gitu ya. Kita gunain ini buat demonya gitu ya. Sebelumnya bagian-bagian alatnya, yang pertama ini yang dari sini sampai sini nih. Ini pegangan. Keseluruhan pertama bagian alat. Yang kedua pegangan ini. Pegangan. Terus yang kedua ada jarum, kayak semacam jarum. Kemudian ada skalanya. Skalanya itu terdiri dari 1:15.000, 1:25.000, 50.000, 1:100.000 dan sampai 1:750.000 gitu ya. Ini tuh skalanya yang ada seperti garis-garisnya juga bagus, nggak kelihatan. Terus yang kedua ini ini roda ya, di pucukin nggak fokus, coba fokusin deh. Nah ini rodanya buat jalanin set gitu.
sini. Cara memakainya, yang pertama kita siapin alat dulu, terus kemudian kita tentukan objek yang akan kita ukur jaraknya. Misalkan di sini ya, sebagai contohnya, fokus. Sebuah contohnya, aku mau ukur jalan ini kelihatan jalan tadi dari sini sampai sini aja nih. Cara memakainya, pertama itu kita kalibrasiin dulu. Artinya kita apa ya, kita normalkan dulu, kita netralkan dulu gitu ya. Oke, setelah itu kemudian karena ini 1:25.000, kita lihat yang ada di voltmeter ini 1:25.000 juga. Jadi kita mulai saja, jadi tinggal gini aja sebenarnya, tinggal ini ditaruh paling ujung sini, ini taruh paling sini. Oke, terus tinggal dijalankan saja. Ini udah sampai sini, sampai sini. Terus dilihat berapa jaraknya di sini. Ini satuan di sini kilometer ya. Itu ya, setelah kita pakai, kita bereskan, terus kita letakkan ke tempat semula. Rollometer. Tahu lah ya kalian. Fungsi dari rollometer ini untuk mengukur panjang suatu objek, lebar suatu objek, serta luas suatu objek dan sebagainya gitu ya. Intinya ini alat untuk mengukur suatu jarak gitu ya. Apa ya? Bagian-bagian alatnya. Bagian-bagian ada suara gangguan, maaf. Bagian-bagian alatnya ya, pertama badan alat, keseluruhan alat, kemudian ini ada pegangan, terus ini ada tuas penggerak, ini. Nah, terus ini ada meterannya, lalu di sini ada mata alatnya. Bagus, ini nih mata alatnya. Ya. Cara makainya, yang pertama kita harus siapin alat dulu nih, ya kan? Kita ambil lab. Terus yang kedua kita tentukan dua objek yang akan kita ukur jaraknya, gitu ya. Misal dari pojok lapangan ke pojok satunya lagi. Ya udah tuh, tinggal pas di situ, tinggal tunjukin di situ, ini ditarik. Nah, sampai ke titik ini. Kalau udah, kita lihat panjangnya. Mudah sekali bukan? Kompas azimut. Nah, maksudnya ini. Ya. Tuh, nggak bagus. Ini. Fungsinya untuk mengetahui sudut atau mencari sudut suatu objek, gitu ya. Bagian-bagian alatnya. Yang pertama keseluruhan alat atau badan alat. Badan alat itu mencakup keseluruhannya gitulah. Lalu yang kedua ada penutup alat, ini yang hijau navi apa ya? Ya, ini penutup alat. Kemudian di penutup alat itu ada kayak benang ini loh. Gimana caranya? Ini kayak ada benang visir. Ini benang visir namanya. Di tengah-tengah ini. Lalu yang di sini ada kaca pembesar untuk melihat besarnya sudut yang ada di sini yang dihasilkan gitu ya, biar lebih jelas dan lebih akurat begitu. Lalu ada yang di dalamnya ini ada sudut, ini ada sudut apa sih, besaran sudut, maaf, ini ada besaran sudut. Lalu ada arah mata anginnya gitu. Ini aku lagi menghadap ke mana ini, ke barat gitu. Nah, cara memakainya, yang pertama kita siapin dulu alat seperti biasa gitu ya. Siapin alat, lalu kita tentukan objek yang akan dicari sudutnya gitu, atau kita mau apa ya, mengetahui sudut yang objek ini di sekitar kita. Lalu nih yang di sini jarinya dimasukkan, baru kita ukur.
Kemudian hasilnya berapa, itulah yang menjadi hasil akhir dari apa yang kita ukur gitu ya. Ini ada termometer batang, bentuknya kayak apa ya, kayak batang gini aja. Fungsinya untuk mengetahui suhu, tentunya suhu suatu ruangan. Kemudian bagian-bagian alatnya nih, yang pertama tentu pokoknya dari semua alat, yang pertama adalah badan alat. Kemudian ada penunjuk suhunya ya, angka kelihatan mak saya, ini angka-angka di sini ada. Terus di dalamnya ada tabung kecil gitu ya, tabung reaksi seperti penunjuk skala gitulah ya, air raksa yang pembeda itu. Ini cara memakainya gampang sekali, tinggal taruh doang. Habis itu kita bisa melihat berapa suhu yang dihasilkan. Ini ada anemometer. Fungsi dari anemometer yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin ataupun mengetahui kecepatan angin dalam skala Knop, gitu ya. Kemudian bagian-bagian alatnya secara keseluruhan, yang pertama badan alat, nih badan alat semuanya. Lalu ada baling-baling, lalu kemudian ada penunjuk kecepatan anginnya di sini. Di dalam sini juga ada jarum yang menunjukkan kecepatan angin tersebut, gitu ya. Lalu ada tombol nih, di sini ada tombol merah di samping. Oke. Cara kerja alat ini, yang pertama sebagai mahasiswa kita menyiapkan alat dulu. Kita pinjam ke lab geografi yang ada di gedung C5 gitu ya. Terus kita tentukan lokasi atau tempat yang akan kita ukur kecepatan anginnya gitu ya. Kemudian setelah didapat tempatnya, kita bisa pegang gini ke atas ini, atau bisa kita diamkan saja, tapi bisa dipegang gini sampai ininya baling-balingnya berputar gitu ya. Setelah berputar semakin cepat itu nanti jarumnya akan menunjukkan berapa kecepatannya gitu. Jadi tinggal kita catat aja hasilnya berapa. Setelah semua pengukuran selesai, seperti biasa kita merapikan alat, kemudian kita kembalikan alat dalam keadaan baik-baik saja. Ini GPS Garmin, mereknya Garmin gitu ya. Sayang banget ini udah lama nggak digunain, jadi mati gitu, nggak bisa dinyalain, juga dipencet-pencet tombol-tombolnya nggak bisa gitu. Nah, fungsi dari GPS sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui letak suatu tempat berdasarkan koordinatnya gitu ya. Misalkan di tempat A koordinatnya berapa, di B berapa, bisa menggunakan alat ini gitu. Bagian-bagian alat GPS. Yang pertama tentunya keseluruhan alat. Lalu yang kedua ada tombol-tombol yang ada di sini nih. Bermacam-macam tombol yang ada di sini. Nih, yang pertama ini tombol page atau halaman, nih yang ini. Terus yang kedua ada menu yang apa aja yang ada di dalam sini. Ini kalau hidup bisa kita tampilkan, maaf karena nanti jadi ya nggak bisa. Lalu ada enter, ada quit. Nah ini quit itu yang di pojok sini nih. Terus ada mark, MARK. Terus ada find di sini. Terus ada kayak tombol penentu arah, kita mau kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah gitu. Ada ini ya. Cara memakainya ya kita tinggal siapin alat, tentunya ke lab, terus kita tentukan letak atau tempat yang akan kita ukur koordinatnya, atau kita ketahui koordinatnya. Terus ya udah kita tinggal operasikan, pencet tombol find, udah muncul semuanya di monitor, kita catat hasilnya. Setelah itu semua kita kembalikan alat dengan kondisi yang baik-baik saja.
Oke, perkenalkan, nama saya Rega Syahrul Luardiansyah. Saya akan menjelaskan alat-alat geografi yang sebelumnya kelanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Wiwit sebelumnya. Yang pertama ada palu geologi. Ini palu geologi ada 2. Kemudian ada lup atau kaca pembesar. Kemudian ada pH meter. Nah, kemudian ada kompas geologi. Nah, ini ada kompas geologi. Kemudian ada ini soil tester. Dan yang terakhir ada ini pantograf. Oke, ada alat yang pertama itu ada namanya lup atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini berfungsi untuk mengamati objek jadi besar gitu. Yang ada bagian alatnya itu yang pertama badan alat ini. Kemudian ada pegangan alat, kemudian ada kaca pembesarnya sendiri. Nah, cara penggunaannya itu pertama kita siapkan alat, kemudian siapkan objek yang akan diamati, kemudian kita lakukan pengamatan. Setelah itu selesai hasilnya, dicatat hasilnya, kemudian simpan alat dengan rapi dan baik. Alat selanjutnya itu ada palu geologi. Nah, palu geologi sendiri berfungsi untuk menentukan atau mengambil objek batuan yang akan diamati. Nah, ini ada 2 palunya ya, palu geologi. Yang pertama itu palu geologi yang untuk mengambil sampel batuan beku yang ini. Nah, kemudian ada yang ini untuk mengambil sampel batuan sedimen. Nah, bagian alatnya sendiri yang pertama ada keseluruhan badan alat, kemudian ada pegangannya, kemudian ada tangkai alat, kemudian ada yang sebelah sini namanya cast point, yang sebelah sini tick point. Tick point itu berfungsi untuk mengambil batuan, kemudian yang cast point untuk memecahkan batuan yang lebih kecil gitu. Nah, cara penggunaannya sendiri itu pertama siapkan alat yang akan diuji, kemudian siapkan objek yang akan kita ambil sampel batuannya, kemudian kita pecahkan batuan menggunakan tick point dan contohnya. Nah, kemudian habis itu kita pecahkan batuan ini menggunakan cast point agar batuan lebih kecil. Nah, kemudian catat hasilnya, kemudian rapikan alat. Oke, alat selanjutnya itu ada pH meter. Nah, pH meter sendiri berfungsi untuk mengukur pH atau keasaman tanah. Cara penggunaannya itu bagian alatnya dulu. Bagian alat yang pertama itu ada keseluruhan badan alat, kemudian ini ada tangkai alat, kemudian ada mata alat, dan kemudian ini ada layar monitor, ada tombol on dan tombol off. Cara penggunaannya itu yang pertama siapkan alat yang ingin diukur, kemudian siapkan lokasi tanah yang akan diukur atau diambil sampelnya, kemudian bersihkan tanah dari vegetasi atau sampah-sampah, kemudian pertama kita lakukan tombol on, kemudian kita tancapkan alat ke tanah, kemudian tunggu hasilnya sampai hasilnya tetap. Kemudian setelah hasilnya tetap, kita cabut dan kita catat hasilnya, kemudian selesai, rapikan alat. Kemudian selanjutnya ada soil tester. Nah, soil tester sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur pH dan kelembaban tanah. Bagian alatnya yang pertama itu ada keseluruhan badan alat, kemudian ini ada tombol on-nya, kemudian ini ada tangkai alat dan ada mata alat, kemudian ini ada jarum penunjuk skalanya, kemudian ada skalanya. Nah, cara penggunaannya itu siapkan alat dan bahan atau tanah yang akan diukur, kemudian kita bersihkan tanah tersebut dari vegetasi atau sampah-sampah, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah. Kemudian kita tunggu hasilnya hingga menunjukkan jarum skala menunjukkan hasil yang tetap. Kemudian kita cabut, kita catat hasilnya dan kita rapikan alatnya. Oke, alat selanjutnya itu ada kompas geologi. Nah, kompas geologi itu berfungsi untuk menentukan deep and strike pada batuan. Nah, bagian-bagian alatnya itu yang pertama ada keseluruhan badan alat. Ini namanya keseluruhan badan alat. Kemudian ini ada tuas penggerak. Nah, kemudian kita buka.
Kita buka. Nah, ini yang pertama ini ada pegangan alat. Yang selanjutnya itu ada cermin, ada benang sisir, kemudian ini ada cermin pembidik, kemudian ini ada yang bergerak, ini namanya jarum skala. Nah, yang bulat-bulat ini namanya nepo mata sapi, kemudian yang panjang ini namanya klinometer. Nah, di dalam ini ada skala luar dan skala dalam. Nah, cara penggunaannya itu siapkan alat, kemudian siapkan ya batuan yang akan diukur deep and strike-nya. Kemudian kita jika menentukan strike, maka kita lakukan alat tersebut diletakkan di batuan dengan cara horizontal. Tunggu titik putih gelembung nepo mata sapinya sejajar dengan bulatan hitam. Nah, kemudian selesai. Kemudian ketika kita menentukan dipnya, kita simpan atau taruh kompas geologi ke batuan dengan cara miring nih, atau 45 derajat Celcius. Kemudian kita lihat nepo mata sapinya itu harus sejajar atau pas dengan bulatan hitam. Nah, kemudian kita catat hasilnya, kemudian kita tutup dan kita simpan. Oke, alat selanjutnya itu ada termometer tanah. Termometer tanah sendiri berfungsi untuk mengukur suhu pada tanah. Nah, bagian-bagian alatnya itu pertama ada keseluruhan badan alat. Nah, kemudian ini ada pegangan alat, kemudian ini ada tangkai alatnya, dan kemudian ini ada mata alat. Nah, ini namanya mata alat. Nah, kemudian ini ada layar monitor untuk mengetahui suhu pada tanahnya. Nah, cara penggunaannya itu pertama siapkan alat dan siapkan lokasi tanah yang akan diukur suhunya. Kemudian bersihkan tanah dari vegetasi atau sampah-sampah. Kemudian kita tancapkan ini alatnya, dan kemudian kita tunggu hasilnya tetap. Kemudian kita cabut lagi dan kita catat hasilnya, kemudian kita rapihkan. Oke, selanjutnya ada pantograf. Nah, pantograf sendiri berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil skala. Nah, bagian-bagian alatnya yaitu yang pertama ada keseluruhan badan alat, kemudian ada skalanya, kemudian ada ini ada dudukan alat, kemudian ada mata alat, ada pivot, dan kemudian ini ada pengunci, kemudian ini ada twine. Nah, cara kerjanya itu penggunaannya itu seperti apa? Yang pertama siapkan peta RBI, kemudian dan kertas kosong. Nah, jika ingin memperbesar skala, maka letakkan peta RBI pada tengah-tengah ini mata alat. Kemudian kertas kosongnya diletakkan di kanan bawah. Nah, tidak lupa untuk dudukan dikasih isolatif agar tidak bergerak, dan kertas kosong juga dikasih isolasi di setiap sisinya. Nah, kemudian jika memperkecil skala, maka kita letakkan sebaliknya. Kertas kosong itu kita taruh di tengah alatnya, kemudian kita peta RBI-nya diletakkan di sebelah kanan bawah. Kemudian setelah itu catat hasilnya dan rapikan alat selesai.